Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nasyiratun Hasanah. Pada video kali ini kita akan membahas rumus trigonometri jumlah dua sudut dan juga selisih dua sudut. Yang pertama kita ke rumus jumlah dua sudut dulu ya. Oke, ada sin A ditambah B sama dengan itu sin A kali cos B ditambah cos A kali sin B. Kemudian cos A ditambah B itu sama dengan cos A kali cos B dikurangi sin A kali sin B. Nah, untuk tangan A ditambah B itu sama dengan tangan A ditambah tangan B dibagi dengan 1 dikurangi tangan A dikali tangan B. Nah, ini rumus-rumus yang perlu kalian hafalkan ya. Kemudian untuk rumus trigonometri selisih dua sudut. Nah, kita mulai dari rumus penjumlahan dua sudut tadi ya. Untuk sin A plus B itu rumusnya seperti itu. Nah, sekarang kita cari sin A dikurangi B. Sama dengan, ini kan bisa saya tulis sin A ya ditambah dengan negatif B. Sama ya? Nah, kemudian kita gunakan rumus penjumlahan yang tadi. Menjadi sin A dikali cos negatif B ditambah cos A dikali sin negatif B. Oke, sama dengan oke, kita ingat lagi untuk sudut negatif itu kan identik dengan kuadran 4 ya. Sehingga cos negatif B, cos di kuadran 4 itu positif ya, sama dengan cos B. Kemudian di kuadran 4, sin, nilai sin itu negatif. Jadi sin negatif B itu sama dengan negatif sin B. Nah, sekarang kita terapkan di sini. Menjadi, ini ya nanti berubah, sin A dikali cos B ditambah cos A dikali, nah ini menjadi negatif sin B. Sehingga sama dengan sin A dikali cos B. Oke, ini positif negatif menjadi negatif ya. Cos A kali sin B. Nah, inilah rumus dari selisih dua sudut untuk sin. Kemudian untuk yang cos. Ya, kita mulai dari penjumlahan dua sudut juga sama. Nah, akan kita cari cos A dikurangi B. Ini juga sama, saya buat cos A ditambah negatif B ya. Nah, kita gunakan rumus yang penjumlahan tadi menjadi cos A dikali cos negatif B dikurangi sin A dikali sin negatif B. Nah, masih ingat yang tadi ya, untuk sudut negatif. Jadi ini cos negatif B menjadi cos B, kemudian dikurangi sin A kali negatif sin B. Sini sama dengan cos A kali cos B, negatif dengan negatif menjadi positif ya, sin A kali sin B. Nah, kita peroleh rumus cos A dikurangi B seperti ini. Kemudian yang ketiga, kita cari tangan A dikurangi B. Kita mulai lagi dari sudut penjumlahan dua sudut ya. Tangan A dikurangi B sama dengan, saya buat sudutnya menjadi A ditambah negatif B juga, sama ya. Kemudian kita gunakan rumus yang penjumlahan tadi, menjadi tangan A ditambah tangan negatif B dibagi 1 dikurangi tangan A dikali tangan negatif B. Nah, kemudian ini untuk sudut negatif tangan ya, di kuadran 4. Di kuadran 4 nilai tangan itu positif atau negatif? Negatif ya, sehingga ini sama dengan negatif tangan B. Oke, kita masukkan ke sini sama dengan tangan A. Nah, ini menjadi negatif tangan B dibagi dengan 1, ini ya, dikurangi tangan A, kemudian dikali negatif tangan B. Oke. Ini sama dengan tangan A dikurangi tangan B,
dibagi dengan 1. Nah, ini negatif dengan negatif menjadi positif ya. 1 ditambah tangan A dikali tangan B. Nah, inilah rumus dari selisih dua sudut untuk tangen. Langsung ke contoh. Yang pertama, tentukan nilai trigonometri berikut ini. Ada sin 105 derajat, cos 15 derajat, tangen 75 derajat. Yuk, kita jawab. Kita cari nilai trigonometrinya. Yang pertama, sin 105 derajat. Oke, ini kita buat ke dalam penjumlahan atau selisih sudut terlebih dahulu ya. Sin 105 derajat. 105 derajat itu merupakan penjumlahan dari berapa dan berapa sudut istimewa, yaitu 60 derajat dan 45 derajat. Nah, kita ubah seperti ini dulu ya. Sehingga memenuhi bentuk sin A ditambah B, di mana rumusnya seperti ini. Langsung kita terapkan rumusnya ya, menjadi sin 60 derajat dikali cos 45 derajat ditambah cos A-nya itu 60 derajat dikali sin B-nya 45 derajat. Sehingga sama dengan, nah kita cari nilai-nilainya, sin 60 derajat itu setengah akar 3 dikali cos 45 derajat itu setengah akar 2 ditambah cos 60 derajat setengah ya, dikali sin 45 derajat setengah akar 2. Tinggal kita kalikan. Setengah kali setengah, 1/4 ya. Akar 3 kali akar 2 menjadi akar 6. Ditambah setengah kali setengah, 1/4 akar 2. Oke, sama dengan kita sederhanakan bentuknya. Oke, di sini sama-sama muat 1/4 ya. Kita faktorkan, 1/4-nya keluar. 1/4 kali akar 6 ditambah akar 2. Nah, inilah nilai dari sin 105 derajat. Kemudian yang kedua, cos 15 derajat. Nah, ini kita ubah dulu sudut 15 derajatnya menjadi penjumlahan atau pengurangan kira-kira. Pengurangan ya, berapa dan berapa? 45 derajat dikurangi 30 derajat. Nah, menjadi selisih dua sudut. Ingat rumusnya, cos A dikurangi B. Seperti ini ya. Langsung kita masukkan ke rumusnya, sehingga ini cos A berarti cos 45 derajat dikali cos B, cos 30 derajat ya. Kemudian ditambah sin A-nya 45 derajat dikali sin B-nya 30 derajat. Kemudian kita cari nilai-nilainya. Cos 45 derajat setengah akar 2, kemudian cos 30 berapa? Setengah akar 3 ya. Ditambah setengah akar 2, itu nilai dari sin 45, kemudian sin 30 itu setengah. Kita kalikan, setengah kali setengah, 1/4, akar 2 kali akar 3, akar 6, ditambah ke 1/4 akar 2. Sama, kita sederhanakan bentuknya, sama-sama muat 1/4, 1/4-nya kita keluarkan. Menjadi sama dengan 1/4 dikali akar 6 ditambah akar 2. Nah, inilah nilai dari cos 15 derajat. Kemudian yang ketiga, tadi tangen 75 derajat. Kita ubah juga untuk 75 derajat ini menjadi berapa ditambah berapa. Bisa 45 derajat ditambah 30 derajat ya. Oke, ingat penjumlahan dua sudut untuk tangen. Rumusnya seperti ini. Kita masukkan ke dalam rumus menjadi sama dengan tangen A, berarti A-nya 45 derajat ya, B-nya 30 derajat. Jadi tangen 45 derajat ditambah tangen 30 derajat dibagi 1 dikurangi tangen 45 derajat dikali tangen 30 derajat. Selanjutnya kita cari nilai-nilainya. Tangen 45 derajat berapa? 1 ya, kemudian ditambah tangen 30 derajat 1/3 akar 3. Kemudian dibagi dengan 1 dikurangi tangen 45 tadi 1 dikali 1/3 akar 3. Oke, kemudian kita samakan penyebutnya ya. Kita buat penyebutnya 3, sehingga di sini 3 ditambah akar 3. Nah, yang bawah juga sama. Kita samakan penyebutnya menjadi 3. 3 dikurangi akar 3. Oke, kemudian ada pembagian pecahan. Kita buat menjadi perkalian. Jadi yang
bawah itu nanti kita balik ya, menjadi dikali 3/3 min akar 3. Nah, kemudian ini 3-nya bisa kita coret seperti ini. Diperoleh sama dengan 3 ditambah akar 3 dibagi 3 dikurangi akar 3. Nah, inilah nilai dari tangen 75 derajat. Contoh yang kedua, tentukan nilai sin A ditambah B jika sin A sama dengan 12/13 dan cos B sama dengan negatif 3/5, di mana A itu sudut lancip dan B sudut tumpul. Nah, maksudnya bagaimana? Yuk langsung saja kita jawab. Kemudian kita mulai dari ini deh. A itu sudut lancip. Maksudnya apa sih A sudut lancip itu? Ingat lagi sudut lancip itu sudut yang bagaimana? Yang kurang dari 90 derajat ya. Berarti dia ada di kuadran berapa? Kuadran pertama ya. Di mana nilai sin-nya positif, cos-nya positif, dan tangennya itu positif. Tadi diketahui sin A-nya 12/13. Nah, kan positif ya. Nah, kemudian kita gunakan segitiga siku-siku seperti ini. Ya, saya beri nama di sini A, kemudian siku-sikunya ada di B dan C. Nah, sin itu kan rumusnya depan dibagi dengan miring ya. Nah, sin A berarti depannya sudut A, yaitu sisi BC. Depannya itu 12, miringnya itu AC 13. Nah, sehingga menggunakan Pitagoras bisa kita cari AB-nya 5 ya. Kemudian perlu kita cari nilai dari cos A. Cos itu samping dibagi miring, di mana sampingnya itu AB, yaitu 5 dibagi dengan 13. Oke, sampai sini kemudian kita ke B itu sudut tumpul. Nah, untuk sudut tumpul, sudut yang bagaimana? Kan sudut yang lebih dari 90 derajat. Ya, berarti dia ada di kuadran kedua. Kemudian tadi diketahui cos B itu sama dengan negatif. Oke, sama dengan negatif 3/5. Kemudian kita gunakan segitiga siku-siku lagi ya, sama ya. Kemudian saya beri nama di sini sudut B, kemudian di sini A, di sini C. Oke, ada segitiga ABC seperti ini. Cos itu kan samping dibagi dengan miring ya. Nah, sampingnya 3. Sampingnya sudut B itu 3, yaitu sisi AB. Kemudian miringnya 5, yaitu sisi BC. Menggunakan Pitagoras. Oke, AC-nya 4. Oh ya, untuk kuadran 2, itu nilai cos-nya kan negatif ya. Kemudian nilai sin-nya positif. Nah, di sini tadi yang diketahui cos-nya negatif, sehingga nilai sin-nya, sin itu depan dibagi miring. Depannya AC yaitu 4. Ya. Kemudian dibagi miringnya 5. Nah, sin-nya positif karena dia di kuadran 2. Oke, kemudian kita masuk ke sin A ditambah B. Ingat rumusnya. Sin A ditambah B itu sama dengan sin A dikali cos B ditambah cos A dikali sin B. Ya, tinggal kita masukkan nilai yang tadi sudah kita cari. Sin A-nya diketahui ya, 12/13. Kemudian cos B negatif 3/5 ditambah cos A-nya tadi kita cari 5/13. Oke, ini 5/13 ya, dikali 4/5. Nah, kemudian sama dengan ini kita kalikan 12 kali negatif 3, negatif 36/13 kali 5, 65 ya. Ditambah. Nah, ini ternyata 5-nya bisa kita coret. Jadi 4/13. Oke, sama dengan, samakan penyebutnya ya, 65, negatif 36 ditambah di sini menjadi berapa? 20. Sama dengan negatif 36 tambah 20, negatif 16/65. Nah, inilah nilai dari sin A ditambah B. Oke, sekian penjelasan untuk rumus trigonometri jumlah dua sudut dan juga selisih dua sudut. Semoga bermanfaat. Sampai jumpa di video berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.